Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kastika dengan NIM 18011123942, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Mengenai kenapa Yuni membuat video ini, karena untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Aset yang dosen pengampunya ialah Bapak Zulkarnain Esos MSI. Sedikit saya akan menjelaskan banyaknya aset negara yang hilang. Pertama, apa penyebab aset negara banyak yang hilang? Dari contoh yang ada, penyebab aset di negara kita banyak yang hilang, Kementerian Keuangan atau yang biasa disebut Kemenko mencatat Indonesia banyak kehilangan aset negara dikarenakan buruknya pembukuan atau neraca keuangan negara pada masa lalu. Ternyata hal itulah yang membuat aset negara banyak yang dikuasai oleh pihak swasta. Bahwa tanpa kita sadari, bahkan pada zaman Orde Baru, banyak menteri yang sangat leluasa menjual tanah dengan secara diam-diam tanpa ketahuan. Serta contohnya banyak yang bersenang-senang dengan mudahnya menjual tanah dikarenakan dulunya itu tidak pernah ada pengadministrasian atau administrasi yang baik, sehingga banyak sekali republik yang kehilangan banyak aset. Nah, pada era pemerintahan Presiden Pak Soeharto lah paling banyak kehilangan aset negara, yang mana pada mulanya Indonesia tadinya tidak mempunyai neraca keuangan. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan atau tidak direkod sama sekali, yang membuat pembukuan keuangan negara pada masa itu sangat berdampak, hingga pada masa sekarang pembukuannya pun tidak jelas sama sekali. Dan dua, bagaimana solusinya agar tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang, sehingga aset negara di Indonesia, pembukuan atau neraca keuangannya itu bisa tersusun sangat jelas. Pemerintahan harus bersikeras agar aset tersebut bisa kembali tercatat sebagai milik negara, agar aset yang diambil oleh pihak swasta pada masa Orde Baru tersebut bisa kembali dikelola oleh negara pada masa yang akan datang, seperti memberi coding pada barang-barang yang diinventariskan. Selanjutnya, barang-barang yang diinventariskan ke sekolah harus diberi tanda dengan menggunakan kode-kode barang. Selanjutnya, membuat daftar rekapitulasi tahunan laporan, seperti daftar tempat mencatat, penambahan dan pengurangan barang yang diinventaris pada suatu organisasi selama bersangkutan. Dan yang terakhir, membuat daftar isian inventaris, yaitu seperti tempat mencatat semua barang inventaris menurut golongan atau klasifikasi yang telah ditetapkan. Baiklah, cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.